Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai materi transport sedimen yang ada di mata kuliah sedimentologi, di mana hal ini sangat penting dalam proses sedimentasi yang ada di perairan, terutama di laut dan pesisir, karena akan membahas mengenai bagaimana proses perjalanan sedimen hingga dia mengendap ke suatu perairan. Di mana gerakan-gerakan sedimen tersebut itu akan sampai di pantai itu disebabkan oleh arus dan gelombang dan yang dibangkitkannya. Ini menurut Bambang Triatmodjo tahun 1999. Dan untuk transport sedimen, dia akan menentukan terjadinya sedimentasi ataukah erosi di daerah pantai. Di mana kita tahu bahwa kalau untuk sedimentasi itu akan mengakibatkan penambahan suatu perairan atau disebut dengan akresi. Sedangkan tergerusnya suatu sedimen itu akan mengakibatkan terjadinya erosi di suatu perairan. Nah, untuk transport sedimen dibagi atas dua. Yang pertama, dia itu menuju dan meninggalkan pantai atau disebut dengan onshore dan offshore transport yang memiliki arah rata-rata tegak lurus pantai, dan ini biasanya terjadi di sekitar daerah teluk dan pantai yang relatif tenang. Dan kemudian untuk transport sedimen yang kedua itu merupakan transport sepanjang pantai ataupun disebut dengan longshore transport yang memiliki arah rata-rata sejajar dengan pantai, dan ini biasanya terjadi dengan pantai yang berbatasan langsung dengan samudra. Untuk transport sedimen itu berlaku hukum kekalahan massa, di mana ini berlaku pada transport sedimen tegak lurus pantai, di mana untuk hukum kekekalan massa itu mengatakan bahwa sedimen itu tidak hilang, namun dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini harus kita perhatikan bahwa sedimen yang selalu berproses atau melakukan transport, bergerak, itu dia tidak akan hilang kemana-mana, tapi dia hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi jangan kalian berpikir bahwa sedimen dalam proses transportnya itu akan berhilang. Misalnya jumlahnya 10, nanti ujung-ujungnya menjadi 8, tapi itu tidak akan berlaku dalam sedimentasi atau proses transport sedimen, karena jumlah yang ada akan tetap seperti itu, tapi dia hanya berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, untuk longshore transport kita dapat lebih mudah terlihat pada jenis-jenis sedimen ini dapat kita lihat pada terhadap pengaruhnya terhadap bangunan yang menjorok ke laut. Nah, di sini bisa kita lihat akibat adanya transport sedimen sejajar pantai, bangunan pantai yang menjorok ke laut akan terlihat berbeda pada kedua sisi bangunan dan pada pantai tersebut. Pada satu sisi bangunan tersebut akan dijumpai proses sedimentasi, sedangkan di sisi lainnya akan terjadi proses erosi. Nah, inilah yang disebabkan dengan adanya longshore transport. Nah, untuk berdasarkan cara transportnya itu ada disebut dengan bed load. Bed load itu adalah transport sedimen dasar, di mana konsentrasi sedimen yang bergerak di sekitar dan sangat dekat dengan dasar itu digerakkan pada keadaan terdispersi oleh kontak antar butir sedimen, di mana butir sedimen itu bergerak dengan cara bergeser ataupun meluncur, mengguling ataupun dengan lompatan pendek. Transport dengan cara ini umumnya terjadi pada butir yang berukuran relatif besar, ya. Kemudian ada juga berdasarkan transport itu berdasarkan kepada sedimen yang suspensi atau suspended solid, di mana gerak butir sedimen yang sesekali bersinggungan dengan dasar sungai ataupun saluran. Kemudian kita bisa juga lihat adanya transport sedimen dengan wash load, di mana gerak butir sedimen yang hampir tidak pernah bersinggungan dengan dasar sungai ataupun saluran. Kemudian, nah, bisa kita lihat di gambar sebelah sini bahwa bagaimana proses transport sedimen itu ada dia yang bergeser, kemudian ada dia juga melompat, dan ada dia yang melayang. Nah, untuk di gambar sini dapat kita lihat bahwa untuk yang posisi A itu merupakan yang tersuspensi, ya, atau suspension, karena dia bergerak dalam lautan. Kemudian untuk posisi B
dia itu merupakan yang posisinya adalah menggelinding atau rolling, ya. Kemudian untuk posisi C, dia itu adalah bergeraknya secara menggeser. Nah, untuk yang menggeser ini biasanya ukurannya lebih besar dibandingkan ukuran yang B dan A. Nah, untuk proses transport ini kita lihat bahwa banyak faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terhadap proses transport sedimen. Di antaranya adalah proses iklim, kemudian topografi, vegetasi, dan adanya juga susunan daripada batuan tersebut. Nah, untuk faktor ini, dalam faktor yang mengontrol sedimen ini, di antaranya juga adalah air, angin, dan juga gaya gravitasi. Jadi berdasarkan hal ini, kita bisa lihat bahwa proses sedimentasi dari suatu tempat itu akan berbeda dengan tempat yang lain. Jadi kita tidak bisa mengejas bahwa suatu proses transport itu untuk suatu perairan adalah sama, karena berdasarkan kepada iklim, topografi, vegetasi, dan juga daripada batuan tersebut. Nah, kalau untuk mekanisme, perbedaan mekanisme dari pengangkutan sedimen dan air, kita bisa lihat dari berat jenisnya yang relatif lebih kecil daripada air dan angin misalnya. Kemudian sistem yang ada pada angin bukanlah sistem yang terbatasi atau confines, ya, seperti layaknya channel ataupun sungai. Jadi proses ini biasanya dia akan terangkut oleh proses-proses yang lainnya. Oke, kita bisa lihat di video di samping ini bahwa dengan proses sedimentasi, kalau kita membuka suatu penutup, itu sedimen yang ada akan mengalir atau akan ke bawah, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa suatu perairan kalau kita tutup itu akan tertutup, sedimennya tidak akan bisa masuk. Tapi kalau kita buka, nah bisa kita lihat seperti gambar berikut juga. Nah, ini adalah proses yang ada terjadi dalam proses transport sedimen, di mana dia ada yang secara sliding, ada yang secara bergerak, kemudian dia juga ada yang melompat, ada yang menggelinding, ada yang melompat, kemudian ada yang ikut dengan butiran-butiran atau permukaan yang lainnya. Nah, ini biasanya adalah berdasarkan ukuran. Nah, kita bisa lihat bahwa ukuran yang lebih besar, dia pasti prosesnya adalah bergeser saja, karena dia tidak mampu, ya. Kecuali kalau misalnya arus yang membawanya itu adalah besar, dia otomatis dia juga akan bisa bergerak, ya. Jadi semua yang membuat pergerakan daripada sedimen adalah tergantung kepada arus dan gelombang. Jadi kalau misalnya arus dan gelombangnya itu besar, dia akan membawa ukuran-ukuran yang lebih besar. Tapi kalau ukurannya kecil, itu dia akan bisa melayang, ya, bisa akan melayang, kemudian dia juga bisa menggelinding. Nah, jadi kalau misalnya biasanya kita bisa lihat bahwa ukuran yang kecil itu biasanya akan sampai ke tengah laut. Makanya bisa kita lihat bahwa sedimen yang ada di tengah laut itu biasanya ukurannya adalah lebih halus, berupa lanau ataupun lempu. Tapi kalau misalnya ada di wilayah pesisir, itu biasanya sudah masih ukuran-ukuran yang besar. Bisa kita lihat bahwa ukurannya itu ada yang berupa kerikil, kemudian ada juga batuan naga besar, kemudian pasir gitu, ya. Tapi kalau kita sudah sampai ke tengah laut, itu biasanya hanya berupa lanau ataupun lempu. Nah, bisa kita lihat dari transport ini, karena kalau ukuran yang kecil, dia akan terbawa oleh arus. Terbawa oleh arus sehingga kemudian dia akan semakin jauh baru mengendap, ya. Kalau misalnya ukuran yang besar, dia hanya sampai di situ saja dan kemudian dia mengendap, ya. Makanya kita bisa lihat bahwa kalau di tengah laut itu biasanya ukurannya sedimennya lebih kecil ataupun lebih halus dibandingkan yang ada di wilayah pantai maupun pesisir. Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kita. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang menarik yaitu transportasi sedimen. Transportasi sedimen adalah proses perpindahan partikel-partikel padat seperti pasir, kerikil, dan lumpur dari satu tempat ke tempat lain oleh berbagai mekanisme alam.
Mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana sedimen dapat bergerak dan bagaimana proses ini berpengaruh terhadap lingkungan pesisir. Ada beberapa mekanisme yang terlibat dalam transportasi sedimen. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Arus laut, salah satu mekanisme utama adalah arus laut. Arus laut yang kuat dapat membawa partikel-partikel sedimen sepanjang pantai atau melintasi perairan. Arus laut yang disebabkan oleh angin, perbedaan suhu, dan perbedaan salinitas mempengaruhi transportasi sedimen. Gelombang laut juga memainkan peran penting dalam transportasi sedimen. Ketika gelombang pecah di pantai, mereka menghasilkan arus balik bakwas yang membawa sedimen dari pantai ke laut. Gelombang juga dapat menggerakkan partikel-partikel sedimen sepanjang pantai saat mereka naik dan turun. Arus sungai adalah sumber penting transportasi sedimen dari daratan ke laut. Ketika hujan deras atau salju mencair, air mengalir melalui sungai dan membawa sedimen yang terdapat di tepi sungai. Sedimen ini kemudian dibawa oleh arus sungai menuju laut, di mana mereka dapat berkontribusi terhadap pengendapan dan pembentukan delta sungai. Angin, meskipun arus laut dan gelombang adalah mekanisme utama transportasi sedimen di wilayah pesisir, angin juga dapat memainkan peran dalam mengangkut partikel-partikel kecil seperti pasir. Angin yang kuat dapat mengangkat pasir dari pantai atau daerah terbuka dan membawanya ke tempat lain, seperti dataran pantai atau bukit pasir. Transportasi sedimen memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan pesisir. Berikut adalah beberapa pengaruh pentingnya. Perubahan topografi pantai, proses transportasi sedimen dapat mengubah topografi pantai. Pasir yang terbawa oleh arus laut dan gelombang dapat mengakumulasi di satu area, membentuk bukit pasir atau melapisi dasar laut. Di sisi lain, pengurangan pasir dapat menyebabkan erosi pantai dan perubahan garis pantai. Pembentukan delta sungai lanjutan, delta sungai yang terbentuk akibat transportasi sedimen memiliki nilai ekologis yang tinggi. Mereka merupakan rumah bagi berbagai spesies hewan dan tumbuhan, serta menjadi daerah yang penting untuk penangkapan ikan. Namun, perubahan dalam pola transportasi sedimen dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan delta sungai. Pemulihan pantai, transportasi sedimen juga berperan dalam pemulihan pantai. Ketika pasir yang terbawa oleh arus laut dan gelombang mengalami pengendapan di pantai, ini dapat membantu membangun kembali area pantai yang tererosi. Proses pengangkutan sedimen ini dapat dimanfaatkan dalam proyek-proyek restorasi pantai untuk memulihkan keberlanjutan lingkungan pesisir. Perubahan ekosistem pesisir, transportasi sedimen dapat mempengaruhi ekosistem pesisir secara keseluruhan. Perubahan dalam pasokan sedimen dapat memengaruhi kehidupan organisme pantai, seperti moluska, krustasea, dan hewan-hewan kecil lainnya. Sedimen yang membawa nutrisi juga berperan penting dalam siklus makanan dan produktivitas ekosistem pesisir. Dalam konteks pengelolaan pesisir, pengelolaan transportasi sedimen menjadi penting. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola transportasi sedimen antara lain, proyek restorasi pantai. Proyek restorasi pantai melibatkan pembangunan struktur fisik seperti tanggul, groine, atau breakwater untuk mengatur transportasi sedimen dan mengurangi erosi pantai. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan pantai yang rusak dan melindungi wilayah pesisir dari dampak negatif erosi. Pemantauan dan penelitian, pemantauan terus-menerus terhadap pola transportasi sedimen dan perubahan lingkungan pesisir sangat penting. Dengan memahami pola transportasi sedimen dan faktor-faktor yang memengaruhinya, kita dapat mengembangkan strategi pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak video ini tentang transportasi sedimen. Kita telah mempelajari mekanisme transportasi sedimen, pengaruhnya terhadap lingkungan pesisir, dan strategi pengelolaan yang dapat digunakan. Memahami transportasi sedimen adalah langkah penting dalam melindungi dan memelihara lingkungan pesisir kita. Dengan upaya yang tepat dalam pengelolaan transportasi sedimen, kita dapat meminimalkan dampak negatif seperti erosi pantai, mengembalikan keberlanjutan ekosistem pesisir, dan memastikan kehidupan yang berkelanjutan bagi spesies yang tinggal di wilayah pesisir. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.